Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah program melanjutkan yang kemarin, yaitu pintu gerbang yang digeser. Kalau kemarin menggunakan electro relay, sekarang kita mencoba menggunakan fasilitas yang disediakan oleh CAD Simu dengan menggunakan smart relay dari logo Siemens. Nah, nanti kalau yang kemarin itu ditekan push button forward, maka dia akan ditekan push button reverse, dia akan mundur. Setelah itu dia ditekan push button forward, dia akan maju. Nah, kalau sekarang kita akan tekan reverse, dia akan mundur. Setelah 5 detik kemudian dia akan kembali menutup. Jadi mundur di sini adalah membuka ya, karena awalnya sudah maju. Untuk itu mari kita buka CAD Simunya. Nah, ini CAD Simunya. Nah, kita perlu sumber biasa. Ini kita simpan di sini sumbernya. Terus kita juga perlu pengaman. Ini simpan di sini pengamannya. Terus kita perlu PLC-nya. Nah, PLC-nya kita di sini. Nah, ini kita pilih. Oke, nah nanti kita perlu output ya. Di sini kita perlu output yang geser. Nah, ini kita perlu output geser. Kita simpan di sini. Nah, nanti yang geser ininya akan kita tulis jadi LS1 dan di sini jadi LS2 ya. Ininya akan dikontrol oleh key 1 output dari smart relay dan key 2 ya. Ininya velocity-nya atau kecepatannya baik maju maupun mundur kita 50, dan ini dari menutup ya, dari right. Nah, ini jadi dari sini menutup dulu, kalau ke sini nanti membuka. Nah, berarti kita butuh saklar untuk, nah ini kita butuh saklar untuk start. Terus ini untuk, maaf ini kurang atas sedikit, kita ke atasin dulu sedikit. Oke. Terus ini kita butuh stop 1. Terus kita butuh limit switch, simbol limit switch. Terus kita butuh limit switch 1 lagi. Terus kita butuh kontaktor magnet sebagai outputnya 1, 2. Oke, sekarang kita sambungkan. Ke sini, ini ke situ. Ini negatifnya kita masukkan. Maaf, pas netralnya kita masukkan. Nah, terus kita buat ini, kita couple. Nah, terus ini kita sambungkan ke sini. Oke. Yang ini nanti masuk ke, maaf, ini masuk ke 1. Ini nanti masuk ke 2. Ini nanti masuk ke I3 ya, alamatnya, addressingnya. Ini nanti masuk ke I4 alamatnya. Baik, nah kita ini sebagai starting ya, S1. Oke,
maaf, itu sebagai stop, sebagai start, ini nanti sebagai stop ya. Jadi S0, alamatnya di starting dari I2, stop dari I1. Ini kita tulis limit switch 1, yaitu nomor I3, dan ini jadi limit switch 2 untuk nomor I4. Nah, terus ini nanti kita kasih netral. Oke, ini kita kasih netral lagi. Nah, terus kita yang key-nya kasih sumber ya. Nah, key-nya kita kasih sumber lewat sini saja. Ini kita kasih sumber ke key 2 dulu ya, supaya nanti tinggal dari key 1 sebagai COM-nya. Maaf. Oke, kita sambungkan ke nomor 1 key 2 sebagai sumber. Nanti dari key 1 nomor 1 kita kapalkan. Baru nomor 2 kita sambungkan ke, oke, nanti kita sambungkan. Nah, ini yang key 2 nya, maaf, nanti kita rubah. Oke, nah ini jadi kita kontaktor 1 K1. Oke, ini jadi kontaktor 2 K2. Oke, nah ini udah selesai wiringnya. Kita akan coba buat programnya ya, programnya. Nah, ini kita pilih, oke, positif. Ini kita pilih negatif. Ini turunin sedikit. Nah, ini sumber positif ya. Nanti yang ini adalah sumber negatif. Ya Allah, ini sumber positif. Oke, dan ini kita jadi sumber negatifnya. Oke, nah sekarang kita perlu NO untuk starting. Nah, ini NO untuk starting, terus NC untuk stop, terus NC untuk interlock, baru output ya. Oke, nanti di sini juga ada penguncinya ya. Oke, kita sambungkan. Oh maaf, ada satu lagi, ini sebagai limit switch. Pas pertama jalan dia harus mundur, berarti kena limit switch 1 ya. Berarti di sini nanti limit switch 1. Oke, kita pasangkan. Oke, ini kita kunci. Oke, siap. Nah, jadi ini kita kasih alamat adalah I1. Ini kita kasih alamat starting tuh S1 ya, I2. Nanti ini untuk stop, ini kita kasih alamat I1. Ini kita kasih alamat, kita pakai sistem indirect ya.
Jadi ini M2. Nah, nanti di sini kita kasih limit switch 1 ya, berarti I3. Oke, baru di sini kita M1. Oke. Berarti ini penguncinya adalah M1. Baik. Nah, nanti kalau sudah maju berarti di sini kita masuk. Jadi di sini yang aktif adalah limit switch I3 ya. Nah, I3 untuk menjalankan timer, sehingga nanti timer yang akan menjalankan proses selanjutnya. Nah, ini kita masuk situ. Nah, ini si timernya ini adalah in, ini key atau output ya. Maka di sini kita pakai auxiliary lagi atau inner bit lagi. Kita sambungkan. Oke, nah di sini kita pakai M0 ya. M0. Ini berarti nanti adalah I3. Nah, ini berarti timer T1. Nah, ini waktunya 5 detik. Oke. Nah, nanti si I3 ini atau si M0 ini akan memberikan jadi pemicu ya, pemicu untuk gerakan kembali ke semula. Ini kita pakai itu, baru kita pakai ini, baru kita kunci. Baik, nah ini kita sambungkan, kita sambungkan, kita sambungkan. Oke, kita sambungkan. Ini negatifnya. Oke, ini berarti jadi M0. Baik, ini jadi I1 sebagai stop. Jadi bisa di stop di mana saja pada saat jalan. Ini jadi interlocknya, jadi M1. Ini jadi I4 ya. Ini I4 atau LS2 ya, I4. Nah, ini jadi M2. Nah, ini jadi M2. Oke, nah baru kita ke output sekarang. Baik. Oke. Nah, ini adalah M1 ya. Ini adalah M2. Nah, terus ini kita outputnya. Oke. Ini adalah key 1 untuk nanti memundurkan ke sini. Ini adalah key 2. Kita kasih sumber, kita kasih negatif, Baik, nah, sekarang kita cek sumber listriknya sudah masuk belum. Ini oke, sudah masuk. Ini yang 4 yang sekarang sedang aktif ya. Kita tekan S2. Nah, M1 sudah jalan. Kenapa dia tidak mundur? Oh, kita cek dulu di sini ya. Nah, ini untuk majunya ternyata key 1, untuk mundurnya harusnya yang aktif di sini adalah di sini key 2, di sini harusnya key 1. Oke, kita balikkan lagi. Coba kita cek lagi. Maaf. Ini udah jalan. Ini velocity-nya hanya 50%. Lihat, karena LL1 berhenti. Nah, ini nggak langsung jalan key 2 karena nunggu 5 detik ya. Ini 3, 2,
0. Nah, ini langsung M0 nya nyala. Nah, ini tinggal, jadi ini hanya memicu sebentar karena I1 nya udah lepas. Ini langsung balik lagi. Nah, kita tekan lagi di S0. Nah, kalau di tengah-tengah dimatiin bagaimana? Nah, itu itu akan melanjutkan ya pergerakan terakhirnya. Nah, kalau misalkan kalau sedang mundur nanti bagaimana kalau kita stop? Itu kan. Bagaimana kalau kita stop? Nah, nanti ini 1 0 M0 nyala. Nah, ini sudah mundur, kita stop. Nah, itu berhenti. Nah, kalau kita tekan lagi yang S1-nya bagaimana? Dia akan kembali lagi atau tidak? Nah, ini langsung mundur. Jadi membuka kembali ya, ini pintu gerbangnya membuka, kalau ke kiri itu membuka, kalau ke kanan itu menutup. Oke, nah ini udah kita fullkan seperti ini. Kita tekan lagi sekali lagi. Nah, ini fitur yang disediakan oleh TEDsimu ya. Jadi untuk pembelajaran ini sangat ya dipermudah lah gitu ya. Apalagi kita di sini bisa belajar elektromagnetik, kita bisa belajar dengan menggunakan terprogram dengan menggunakan smart relay. Nanti kita ketemu dengan PLC ya, dengan Siemens. Mungkin pada video berikutnya kita akan buat program dengan menggunakan sistem dengan PLC. Nanti akan kita buat dengan elektropneumatik dengan PLC ya. Jadi kita akan coba, kalau kemarin kita menggunakan terus-terusan fluid sim, sekarang kita coba menggunakan TEDsimu. Nah, tunggulah pada video berikutnya, mungkin kita akan buat program untuk elektropneumatik dengan PLC. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.